أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mencoba kita semua memperhatikan dan juga nanti mungkin akan kita memberikan klarifikasi ataupun reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun, ya. Jadi kita kembali mencoba memberikan reaksi dan ada sesuatu yang baru yang saya tangkap. Mungkin video yang dia unggah ini tentang ceramahnya dia itu mungkin sudah lama, tapi ada hal yang menarik, saudara, masih berkaitan tentang sholat berjamaah, susunan shaf, ya. Susunan shaf, ada dua hal yang perlu kita respon berkaitan dengan isi ceramah daripada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Seperti apa pidatonya atau seperti apa ceramahnya, saudara? Sama-sama kita saksikan bersama yang berikut ini. Kalau bergerombol itu lalat hijau, ketemu ikan asin yang dijemur, ketemu terasi yang dijemur, lalat hijau berdatangan, itu bergerombol, itu membawa penyakit. Kalau seperti ini, sofan ka'annahum bunyanum marsus, ngadep ngitan lurus, ngadep ngulon lurus, ngalor lurus, ngidul lurus, sak paran-paran lurus, berjarak. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Baik, saudara, sama-sama sudah kita saksikan ceramah yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang dalam hal ini sebagaimana yang kita ketahui, pimpinan Pondok Pesantren tersebut bernama Panji Gumilang, ya. Dia menyampaikan pidatonya atau ceramahnya tentunya kepada para santrinya tentunya dalam memberikan pelajaran. Video ini sebetulnya cukup panjang, cuman saya mengambil bahagian terpenting, hanya sedikit dari video itu yang saya ambil, karena memang menurut saya ini perlu diklarifikasi, perlu diluruskan, dan perlu kita cek kebenarannya tentang dalil yang dia pakai. Kebetulan tadi ini masih berkaitan tentang seperti yang saya katakan di awal tadi, ini masih berkaitan tentang shaf dalam sholat gitu ya. Shaf dalam sholat yang mana seperti kita ketahui bersama, permasalahan yang begitu cukup pelik dan cukup viral yang terjadi di Al-Zaitun adalah shaf sholat Idul Fitri kemarin yang berjarak, kemudian di dalamnya juga ada seorang perempuan di shaf terdepan bergabung atau bercampur dengan laki-laki, kemudian ada lagi seorang non-muslim juga berada di antara barisan atau di antara shaf yang ada itu. Ya, yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah kalau kemarin pada video sebelumnya saya menyampaikan, kita kutip bahwasanya dia mengambil dalil dari surat Al-Mujadilah ayat 11, ya,
Surat Al-Mujadilah ayat 11 sebagai dalil daripada pembolehan gitu ya, pembolehan untuk tafassahu kan begitu kemarin, berlonggar-longgar, berlapang-lapang lah dalam majelis begitu. Ternyata di dalam ceramah ini masih dia menggunakan dalil Al-Quran, tapi dalam ayat yang lain, dalam membenarkan ataupun di dalam membolehkan untuk berjamaah itu harus berjarak begitu tadi ya. Dia mengatakan tadi, karena kalau safnya rapat itu sama dengan bergerombolan, dan bahkan dia menyebutkan itu lalat hijau ya, yang bergerombolan itu begitu. Nah kebetulan dia yang menggunakan dalil untuk menjaga jarak, tidak rapat ya. Ini yang dia pakai ayatnya saudara. Ini terdapat di dalam surat As-Saff ayat yang keempat ya. Kita lihat tafsirnya nanti seperti apa saudara. Tafsir surat As-Saff ini, surat As-Saff surat yang ke-61 ayat yang keempat. Kita lihat nanti menurut para mufassir seperti apa tafsir ayat ini. Karena dia menggunakan ayat ini sebagai sandaran, sebagai dalil bahwasanya harus menjaga jarak begitu. Khususnya pada kalimat yang akhir itu nanti ya, ka'annahum bunyanun marsus katanya begitu. Ayat ini lengkapnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, itu. Jadi kalimat ini dari saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan kalau artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Itu artinya secara utuh. Secara umum, saudara sekalian, ayat ini sebetulnya berkaitan tentang jihad. Perang di jalan Allah melawan orang-orang kafir Quraisy dulu. Jadi untuk berjihad, inilah ayatnya salah satunya. Di antara nanti ada banyak ayat-ayat yang lain. Nah, di dalam ayat ini, diperintahkan untuk mengatur barisan ya, dalam hal ini adalah tentunya barisan ketika berperang, soal seakan-akan katanya seperti suatu bangunan yang tersusun dengan kokoh. Kalau melihat dari secara umum konteks ayat ini saja, ini tidak mungkin, tidak ada kata-kata berjarak di dalam ayat ini saudara sekalian. Tapi saya penasaran dengan ayat ini, kenapa ini yang dijadikan sandaran berpikir oleh Panji Gumilang, ya, Syekh Panji Gumilang, ya. Khususnya dia mengambil pada kata-kata sofan ka'annahum bunyanun marsus. Justru pada ayat itu, potongan ayat itu menunjukkan tentang rapatnya atau saf itu, barisan itu harus tersusun dengan kokoh, rapi begitu tuh ya, rapi begitu. Nah, kita langsung saja mungkin saudara, ayat ini yang dia jadikan dalil sebagai pembolehan jarak di dalam shaf. Ini kalau menurut saya sangat keliru. Kemarin dia menggunakan surat Al-Mujadilah ayat 11, sudah jauh kelirunya. Ya, itu ayat itu kemarin tentang berlapang-lapang dalam majelis menuntut ilmu. Dia pakai untuk sholat. Nah, sekarang dia menggunakan dalil untuk penataan shaf, barisan. Justru ayat ini dia tuh bertentangan pola pemikirannya dengan ayat ini sendiri. Seperti apa para mufassir menafsirkan ayat ini? Kita lihat saudara, kita lihat mungkin menurut Ibnu Katsir ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir saudara, mungkin saudara nanti bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ini di juz ya, juz yang ke-28, tafsir Ibnu Katsir juz yang ke-28 di halaman 228 sampai 229. Kita langsung mungkin di kalimat yang dia jadikan potongan atau bagian sebagai dalil untuk menjarakkan ya. Menjarakkan, karena dia di akhir potongan kalimatnya itu begitu tadi, menjarakkan barisan dalam sholat. Dia mengambil kata-kata ka'annahum bunyanun marsus.
arti secara letterlek bahasanya kalimat ka'annahum bunyanun marsus di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Ibnu Katsir menjelaskan yaitu sebagian darinya menempel. Nah, bayangkan itu saudara. Ini terlihat kata-katanya menempel. Jadi di mana letak berjaraknya kalau begitu? Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan kalimat ka'annahum bunyanun marsus yaitu sebagian darinya menempel dengan sebagian lainnya dalam shaf peperangan. Ya, mesti ini dalam peperangan, nanti kita lihat dalam kalimat berikutnya ya, dalam penjelasan berikutnya. Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa sebagiannya menempel ketat dengan sebagian lain. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan kata-kata atau sehubungan dengan makna firman-Nya ka'annahum bunyanun marsus, ya, yang artinya seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat ini adalah yakni kokoh dan tidak rapuh. Sebagiannya menempel ketat dengan sebagian lain. Ya, dengan sebagian lain dalam barisan shafnya. Qatadah mengatakan, ya, kalau tadi Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, jadi kalau saja Ibnu Katsir mengatakan di sini menempel, ya, sebagian antara shaf dengan lainnya menempel dalam peperangan, walaupun dalam peperangan kalau kita merujuk kepada peperangan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan yakni kokoh dan tidak rapuh, sebagiannya menempel ketat dengan sebagian yang lain dalam barisan shafnya. Sedangkan Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah yang berbunyi ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, ya. Tidakkah Anda melihat para pekerja bangunan? Mereka tidak suka bila bangunannya dikerjakan secara acak-acakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak suka bila perintahnya diacak-acak. Wah, ini luar biasa saudara. Allah sendiri tidak menyukai perintahnya diacak-acak. Artinya isi ayat ini jangan diacak-acak. Ya. Syekh Panji Gumilang, ya. Tolong jangan diacak-acak. Itu menurut Qatadah, ya. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk berbaris dengan rapi, ya, ini berbaris dengan rapi dalam peperangan mereka dan juga sholat mereka. Perhatikan baik-baik. Dan juga sholat mereka. Ya, jadi kalimat ini ka'annahum bunyanun marsus menurut Qatadah diperintahkan kita untuk di dalam peperangan merapatkan shaf, barisan maksudnya supaya kokoh, tidak mudah ditembus oleh musuh. Juga diperintahkan untuk merapatkan shaf, ya, di dalam sholat. Nih kata-katanya. Dan juga dalam sholat mereka. Maka peganglah oleh kalian perintah Allah ini. Karena sesungguhnya perintah ini akan menjadi pemelihara diri bagi orang yang mengamalkannya. Semua pendapat di atas dikemukakan oleh Ibnu Abu Hatim. Jadi saudara sekalian, kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, tidak benar cara dari Panji Gumilang memahami ayat tersebut, khususnya pada potongan ka'annahum bunyanun marsus, itu dipakai sebagai dalil untuk meranggangkan atau berjarak di dalam sholat. Tidak sama sekali. Ayat ini secara umum menjelaskan tentang merapikan shaf barisan di dalam peperangan. Namun Ibnu Qatadah mengatakan ini juga terpakai, meluruskan dan merapatkan shaf ini terpakai juga di dalam sholat. Silakan sekali lagi nanti dibaca di dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, jilid atau juz ke-28, ya. Juz ke-28 itu di halaman 228 sampai 229. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat menurut tafsir yang lainnya. Di sini ada Zubdatul Tafsir min Fathul Qadir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, ya.
Beliau adalah mudarris tafsir Universitas Islam Madinah. Apa katanya? Dia mengatakan begini, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Ya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya. Allah ditafsirkan menurut dalam tafsir Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir, dijelaskan Allah menjelaskan kepada mereka bahwa perang di jalan Allah merupakan hal yang paling dicintai Allah dari hambanya, dan dalam hadis disebutkan pokok perkara adalah Islam, dalam Islam adalah tiangnya adalah sholat dan tiangnya adalah jihad di jalan Allah. Kemudian kata-kata soffan dalam barisan yang teratur, yakni mereka mengatur diri mereka dalam barisan-barisan. Kemudian, nah ini yang menjadi sorotan bagi kita, seperti apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang. Ya, secara usia memang saya sangat menaruh hormat kepadanya, tapi dalam hal ini saya rasa perlu juga disampaikan yang sebenarnya tentang tafsir ayat ini. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, itu arti letterlek. Tafsirnya dalam Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir dikatakan, yakni mereka saling berdempetan sampai seperti satu tubuh. Ini mereka lakukan karena sesungguhnya mereka dalam menjalankan perintah Allah tidak ada dari mereka yang menunda, dan mereka tidak dapat ditembus oleh musuh. Saking rapatnya, diperintahkan untuk rapat. Jadi bukan untuk menjaga jarak, bukan untuk berjarak. Syekh Panji Gumilang, ya, di dalam ayat ini jelas dinyatakan rapat, berdempetan. Itu menurut tafsir min Fathil Qadir. Kita lihat dalam tafsir yang lain. An-Nafat Makkiyah, itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Asyawi. Dia mengatakan tafsir ayat ini, surat As-Saff ayat 4 ini, Allah menjelaskan bahwa siapa yang mencintai Allah, dia akan berjihad di jalan Allah. Allah menyukai mereka yang berperang di jalan Allah, yaitu berbaris-baris, seolah-olah mereka berbaris menyerupai tembok yang tidak ada celah. Perhatikan ini. Kalau berjarak berarti kan ada celah itu, ya. Sedangkan di sini dikatakan seperti menyerupai tembok yang tidak ada celahnya, atau yang kokoh, yang nempel nih, menempel. Ya, yang menempel, yang padanya tiada celah. Jadi rapat itu, bukan berjarak. Karena di sini dikatakan ini nempel tanpa atau tiada celah. Dan sungguh ketika sebelumnya dalam memerangi orang-orang non-Arab, ya, pasukan kocar-kacir, setiap pasukan mencari musuh masing-masing. Dengan kata lain, tercerai-berai. Subhanallah, ini luar biasa ini. Ayat ini ditafsirkan baik di dalam sholat maupun di dalam peperangan harus meluruskan rapat saf ataupun barisan. Kita lihat dari tafsir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin An-Nasir As-Sa'di, ya, pakar tafsir di abad ke-14 Hijriah, dia menjelaskan bahwa tafsir ayat atau surat As-Saff ayat ke-4 ini, dia menyatakan ini merupakan dorongan motivasi dari Allah untuk hambanya agar berjihad di jalannya, dan sebagai pengajaran bagi mereka apa yang harus dikerjakan, yaitu mereka harus berbaris di dalam jihad secara sejajar dan lurus tanpa ada celah dalam barisan. Barisan-barisan mereka harus teratur sehingga akan tercapai kesetaraan di antara mujahidin, saling memperkuat dan menimbulkan rasa takut bagi musuh, serta saling menggiatkan satu sama lain. Karena itu, ketika Rasulullah SAW menghadiri peperangan, beliau menata para sahabat dalam beberapa barisan, serta mengatur mereka dalam berbagai posisi, agar masing-masing tidak mengandalkan pada yang lainnya,
tapi masing-masing kelompok berkonsentrasi di posisinya dan menunaikan tugasnya. Dengan cara seperti ini, pekerjaan bisa tuntas dan kesempurnaan bisa didapatkan. Masya Allah. Jadi tidak ada kerenggangan di sini. Bahkan di sini lurus ya, yaitu mereka harus berbaris dalam jihad secara sejajar dan lurus tanpa ada celah dalam barisannya. Artinya kan tidak boleh ada kerenggangan. Kemudian tafsir As-Saghir, Fayyad bin Sayyaf As-Sari, ini telah dimurojaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, seorang profesor tafsir di Universitas Islam Madinah. Dia mengatakan begini, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan. Mereka membentuk barisan-barisan seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh, yang saling bergabung satu sama lain. Tidak ada celah, bergabung. Kata-kata bergabung itu otomatis rapat, saudara. Jadi kalau kita perhatikan secara umum tentang tafsir surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 4, yang ini merupakan dalil yang dipergunakan oleh Syekh Panji Gumilang tentang pembenarannya mengatakan boleh ada saf berjarak, itu sangat keliru. Mohon maaf, sangat keliru karena para mufassir tidak satu pun menjelaskan seperti apa yang dia jelaskan. Sekali lagi, para mufassir di dalam hal ini Ibnu Katsir, kemudian yang lainnya As-Sa'di dan yang lainnya, tidak satu pun menjelaskan tentang boleh adanya berjarak di dalam saf salat. Ya, bahkan di sini tadi dengan jelas dan tegas, Ibnu Qatadah ini mengatakan berdasarkan penafsiran yang ayat ini, ka'annahum bunyanun marsus, dia mengatakan saf berbaris rapi dan rapat itu tidak saja di medan perang, tetapi di sini dengan jelas dia katakan dan juga dalam sholat mereka. Artinya tidak benar kalau sholat itu dilaksanakan secara berjarak dengan menggunakan dalil surat ini atau ayat ini, surat As-Saff ayat 4 ini. Itu sangat keliru dia menafsirkan ayat ini, sangat keliru ya. Jelas saudara, dan ini begitu Masya Allah, ini saya tidak tahu apa yang ada dalam pemikiran Syekh Panji Gumilang itu sehingga dia memutarbalikkan arti yang sebenarnya, tafsir yang sebenarnya, makna yang tersurat, baik tersurat ataupun yang tersirat di dalam surat As-Saff ayat yang keempat ini, sampai-sampai dia mengartikan, membolehkan, memaknai ayat ini sebagai dalil dan ketentuan tentang menjaga jarak atau berjarak di dalam melaksanakan sholat. Ini tidak benar. Tidak benar. Itu pertama yang ada di dalam isi ceramahnya tadi yang dia sampaikan berkaitan tentang surat As-Saff ayat keempat ini, saudara. Sekali lagi bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Kata-kata bangunan tersusun kokoh itu sudah pasti menunjukkan kepaduan gitu ya, menyatu, bukan berjarak. Begitu saudara berkaitan dengan ini. Kita coba menanggapi poin yang kedua dari apa yang dia ceramahkan itu, saudara. Lalu yang kedua, saudara, setelah tadi kita coba memberikan penjelasan tentang tafsir dari surat As-Saff ayat yang keempat, ternyata para mufassir tidak satu pun memberikan keterangan tentang adanya pembolehan menjaga jarak di dalam melaksanakan sholat, ya, berdasarkan surat As-Saff ayat yang keempat ini, saudara. Meski ayat ini sekali lagi sebenarnya adalah berkaitan tentang tentang jihad, ya, merapatkan barisan dalam peperangan. Namun itu oleh karena
Syekh Panji Gumilang mengambil ayat ini sebagai pembenaran bagi dia di dalam menjaga jarak dalam shaf sholat. Nah, makanya saya tertarik untuk mencoba menelusuri ayat ini. Ternyata tidak demikian adanya. Apalagi dia mengatakan ka'annahum bunyanun marsus, itu sebagai dalil bahagian dari ayat yang membolehkan menjaga jarak dalam sholat, itu sungguh keliru. Karena jelas tadi kita sudah tafsirkan ayat itu, kita jelaskan ayat itu sesuai para pendapat mufassir. Kemudian yang kedua, saudara, dari apa yang dia sampaikan dari isi ceramah itu berkaitan tentang hadis. Yang sangat menarik di sini, dia menjelaskan tentang penilaian satu hadis. Dia mengatakan bahwasanya pembagian hadis itu perbuatan manusia, ya, yang kita tidak tahu siapa orangnya, siapa mereka sesungguhnya. Subhanallah, nauzubillahi min zalik. Sudah jelas, ya, dalam hadis, ya, kita tahu ada ilmu ulumul hadis. Kalau di dalam Al-Qur'an ada ulumul Qur'an, dan dalam hadis itu ada ulumul hadis, ya. Di dalam ulumul hadis itulah nanti salah satu pembahasannya adalah tentang macam-macam hadis itu. Ada yang mutawatir gitu ya. Ada juga yang masyhur. Ada nanti kelompoknya hadis itu secara kualitasnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif ya. Ada juga nanti kalau dalam sisi rawinya nanti ada yang itu tadi mutawatir, ada yang ahad begitu ya, ada yang masyhur. Pengelompokan hadis ini itu dilakukan oleh para ahli hadis. Bukan sembarangan orang itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka perawi-perawi, ya, perawi-perawi hadis yang secara keilmuan tidak diragukan mereka. Bahkan kalau dibanding Syekh Panji Gumilang, enggak sebanding, enggak selevel gitu loh, enggak selevel. Ini Prof. Panji Gumilang ini nggak selevel, nggak ada apa-apanya dibanding Imam Bukhari yang memiliki hafalan hadis ribuan hadis, Imam Muslim memiliki hafalan ribuan hadis, Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan Nasai dan lain sebagainya. Ya, mereka para ulama-ulama hadis yang hidup di masa tabi'in, yang hidup pernah bersentuhan langsung kepada para sahabat, ya, mereka bersentuhan kepada para mazhab fikih. Jadi kalau andai saja dia mengatakan ini kita tidak tahu siapa orang, ini menurut saya pendangkalan terhadap pengetahuan ulumul hadisnya. Dalam pembahasan ulumul hadis itu ada ilmu hadis riwayah dan ada ilmu hadis dirayah. Yang kedua-duanya ilmu hadis riwayah dan dirayah ini membahas tentang sosok perawi-perawi matan hadis itu sendiri. Sanad hadis itu sendiri. Kalau matan tentu nanti itu lafaz-lafaz hadis itu sendiri. Dari matan dan dari sanad hadis itulah nanti diketahui tentang pengelompokan kualitas hadis itu sendiri. Baik dari sisi rawinya ataupun dari sisi marwinya. Baik dari sisi sanadnya maupun dari sisi matannya. Saya tidak tahu apakah Syekh Panji Gumilang ini mempelajari ulumul hadis atau tidak ini. Sehingga dia menuduh kalau hadis dhaif, seolah-olah dia mengatakan yang didhaifkan itu Rasulullahnya. Tidak demikian. Ya, bukan Rasulullahnya yang didhaifkan atau mungkin dimaudhu'kan, karena hadis palsu juga banyak begitu ya. Salah satu tuh yang dia pakai kemarin tentang hadis akal itu, ad-dinu aklal ya, yang katanya itu menjadi satu referensi, itu batil munkar ya. Hadis kedudukan itu batil munkar. Dari mana kita tahu kedudukan hadis itu batil munkar? Yaitu tadi setelah dikaji menurut ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, sehingga diketahui kedudukan hadis itu ya. Jadi bukan Rasulullahnya yang didhaifkan.
Kalau Rasulullah kita tahu kualitas Rasulullah itu, hadis Rasulullah itu sebagai referensi kedua setelah Al-Quran. Inilah sayangnya mereka khususnya dalam hal ini Syekh Panji Gumilang menggunakan ayat, menggunakan hadis, tapi semua dipelintir, semua disalah maknakan. Ya, tidak sesuai. Sudah 2 ayat yang dia pakai, yang sudah kita tanggapi, sudah 2 selama ini. Dari kemarin video sebelumnya adalah surat Mujadilah ayat 11. Kali ini surat As-Saff ayat yang keempat. Dua-duanya dia pelintir seenak hatinya saja dan tidak sesuai dengan konteks makna yang sesungguhnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ini didengar oleh santri-santrinya yang ribuan itu. Ribuan santri di sana. Bayangkan saudara, kalau pimpinannya begini memberikan satu penjelasan, lalu bagaimana itu yang diterima oleh para santrinya, saudara sekalian? Nah, maka pantas saya sarankan baik kepada Kemenak Pusat maupun MUI Pusat, sekali lagi, tolong di cross check ulang, ditinjau ulang ya keberadaan dari pondok pesantren Al Zaitun ini dan kurikulumnya, materi-materi pelajarannya, juga termasuk orang-orang yang mengajarkannya. Sesuai enggak dengan kedudukan dan sumber yang sebenarnya? Dalam menafsirkan Al-Quran, apakah sebenarnya sesuai dengan konteks tafsir yang sebenarnya? Dan di dalam menggunakan hadis, dicek hadis-hadis yang mereka pergunakan itu. Jangan-jangan banyak hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang dipakai itu. Karena sudah ada bukti kemarin, dia menggunakan hadis yang majhul, ya, dari Bishr, yang orangnya majhul, tidak diketahui siapa orangnya, dan kedudukannya itu adalah batil munkar hadis tersebut. Dan itu sudah disepakati oleh ulama, bahwasanya kedudukan hadis itu adalah batil munkar. Jadi saudara sekalian, ini perlu kita pahami. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi bahan bagi kita untuk mengiktibar, meng-cross check ulang apa-apa yang sudah diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang. Ini gelarnya nggak tanggung-tanggung sebetulnya. Beliau ini adalah Profesor Doktor Panji Gumilang. Harusnya selevel dia ini, wah. Tapi kalau kita lihat pola pikirnya sangat liberal dan keluar dari konteks ajaran Al-Quran dan Sunnah. Demikian saudara, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.